Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. Dari pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah yang pertama, pajak itu berupa iuran wajib. Nah, iuran itu biasanya dalam bentuk uang. Jadi, pajak yang kita bayarkan adalah dalam bentuk uang. Ciri pajak yang kedua adalah bersifat memaksa. Tadi di yang ciri pertama berupa iuran wajib. Nah, wajib itu menyebabkan pajak itu bersifat memaksa. Artinya, ketika wajib pajak tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi menurut undang-undang yang berlaku. Ciri yang ketiga adalah pemungutannya berdasarkan undang-undang. Maksudnya di sini, jadi ketika hendak dipungut pajak terhadap wajib pajak, semuanya diatur oleh undang-undang, baik itu yang menjadi subjek pajak, objek pajak, maupun tarif yang dikenakan terhadap pajak tersebut. Ciri yang keempat, tidak ada imbalan secara langsung. Artinya, ketika wajib pajak membayar pajak, maka wajib pajak tersebut tidak mendapat imbalan secara langsung. Ciri yang kelima adalah bahwa pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara. Dalam belajar pajak, kita mengenal ada istilah subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau mempunyai harta kekayaan dan penghasilan yang menurut Undang-Undang Perpajakan berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan objek pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Misalnya penghasilan, atau rumah, atau kendaraan, dan lain sebagainya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Jadi, fungsi pajak yang dipungut oleh negara antara lain yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Artinya, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Contohnya gini nih, misalnya, dilakukannya proteksi terhadap produksi barang dalam negeri dengan dikenakan PPN impor untuk belanja impor barang. Atau contoh keduanya gini nih, minuman keras dikenakan pajak yang tinggi, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan pendapatan atau redistribution. Artinya, pajak yang dipungut oleh negara lalu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, fungsi legalitas pemerintahan atau representation. Artinya, penggunaan pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa, tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen. Jadi, penentuan aturan-aturan dalam perpajakan itu serta-merta tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja, tapi merupakan hasil kesepakatan dengan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang ada di DPR. Dan fungsi yang kelima adalah fungsi stabilitas. Artinya, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat ditekan. Contohnya gini nih, pemerintah mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pajak. Ada banyak jenis pajak yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan lihat pembagian pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, bea masuk, bea keluar, dan bea cukai. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah terbagi dua juga, yaitu daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Pajak daerah tingkat 1 berarti dipungut oleh pemerintahan provinsi. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
Sedangkan pajak daerah tingkat 2 dipungut oleh pemerintahan kabupaten atau kota. Contohnya, ada pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan lain-lain. Jenis pajak yang kedua kita lihat berdasarkan pihak yang menanggungnya. Terbagi dua. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung artinya pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua adalah pajak tak langsung. Artinya, pajak ini dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea cukai, dan bea materai. Jenis pajak yang ketiga kita lihat berdasarkan sifat pemungutannya. Terbagi dua. Yang pertama, pajak subjektif. Artinya, pajak yang penggunaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Contohnya nih adalah pajak penghasilan orang pribadi. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi pula pajaknya. Yang kedua adalah pajak objektif. Artinya, pajak yang penggunaannya memperhatikan objeknya atau benda yang dikenakan pajaknya. Misalnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang, diperlukan tarif pajak dan dasar penggunaan pajak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tarif pajak. Yang pertama, tarif tetap adalah tarif yang berupa jumlah atau angka yang tetap. Misalnya, bea materai. Yang kedua, tarif degresif, artinya tarif pajak dengan persentase semakin menurun jika dasar penggunaan pajaknya semakin besar. Yang ketiga adalah tarif proporsional, artinya tarif pajak dengan persentase tertentu yang sifatnya tetap. Contohnya, tarif pajak yang dikenakan terhadap pajak pertambahan nilai. Berapapun nilai suatu barang, PPN-nya tetap dengan tarif 10%. Yang keempat, tarif progresif. Artinya, tarif pajak dengan persen tertentu yang semakin besar jika dasar penggunaan pajaknya semakin besar pula. Contohnya pada pajak penghasilan. Semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar pula tarif pajaknya.